kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Pengertian Pancasila. Pancasila adalah yang terdiri dari 5 sila, adalah pondasi utama bagi negara Indonesia, menjadi dasar dalam mengatur pemerintahan, menyelenggarakan negara, dan menjadi pedoman moral serta etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Contohnya, sila ketuhanan yang Maha Esa diimplementasikan melalui pengakuan dan penghormatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Penerapan Pancasila adalah proses mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun dalam bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan sebagai berikut. Sila pertama, kemanusiaan yang Maha Esa, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berperilaku adil terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mencintai dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, melakukan musyawarah untuk mencapai. NKRI adalah negara yang bersatu dan utuh. Tidak boleh ada bagian di wilayah Indonesia yang dipisahkan dari negara kesatuan ini. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara Indonesia. NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang berdasarkan pada kesatuan wilayah, persatuan rakyat, dan kedaulatan negara. Indonesia merupakan negara kepulauan sejati, bahkan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sebesar 17.380 pulau pada 2024. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi, yakni Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya membentuk satu kesatuan negara. Implementasi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai kebangsaan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari menjaga keutuhan wilayah, menghormati perbedaan, hingga berperan aktif dalam pembangunan nasional. Implementasi NKRI adalah tanggung jawab seluruh
sebagai warga negara Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan serta berperan aktif dalam pembangunan. Kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dan keduanya, Pancasila dan NKRI, memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan bagi terbentuknya dan berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, pedoman moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan kesatuan menjadi perekat yang mengikat berbagai wilayah dan suku bangsa di Indonesia. Pancasila memperkuat eksistensi dan keutuhan NKRI sebagai satu negara. Hubungan Pancasila dengan NKRI terletak pada perannya sebagai landasan ideologi yang memperkuat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya menjadi konsep teoritis, akan tetapi Pancasila juga mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan, dan agama. Sistem nilai ini membantu masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, menjunjung tinggi rasa saling menghormati, serta mendorong terjadinya kerjasama antar individu dan kelompok. Selanjutnya, Pancasila menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Falsafah ini tidak hanya terletak pada makna kata, tetapi juga pada pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menginternalisasi Pancasila, masyarakat dapat memahami bahwa setiap tindakan harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang mengedepankan kepentingan bersama sehingga terwujudnya kehidupan yang harmonis dan produktif. Dalam era globalisasi saat ini, pemahaman tentang hubungan Pancasila dengan NKRI berkembang. Pancasila sebagai ideologi negara harus diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan agar generasi mendatang memahami pentingnya nilai-nilai tersebut. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengguna dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan integritas NKRI, menghadapi tantangan dan perubahan yang ada di tingkat global. Ancaman terhadap NKRI. Ancaman terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari berbagai bentuk, baik ancaman militer maupun non-militer. Ancaman militer meliputi agresi, invasi, dan pelanggaran wilayah oleh negara lain, serta aksi teror bersenjata. Sementara itu, ancaman non-militer mencakup separatisme, terorisme, ekstremisme, radikalisme, korupsi, narkoba, kejahatan siber, dan degradasi moral. Dalam buku Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK oleh Imam Musbikin, ancaman terhadap NKRI berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu berupa ancaman militer dan non-militer. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Ancaman militer dalam negeri. Contohnya, disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang ekstrim atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Ancaman militer luar negeri. Contohnya, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut. Contoh invasi, bombardirmen,
blokade, dan lainnya. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Sabotase merupakan ancaman militer yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya, sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. Kesimpulannya adalah Pancasila dan NKRI memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan filosofis dan normatif bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang majemuk dan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah fondasi utama NKRI. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki arah dan jati diri. Oleh karena itu, seluruh warga negara wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan NKRI. Pancasila dan NKRI ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pancasila memberikan dasar dan arah bagi NKRI, sementara NKRI menjadi wadah bagi implementasi nilai-nilai Pancasila. Hubungan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa, persatuan, dan kesatuan, serta mencapai tujuan negara Indonesia. One is the loneliest number that you'll